Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video part 2B belajar membuat aplikasi Android yang merupakan kelanjutan dari video part 2A tentang belajar membuat games Android Handspeed. Pada part 2A kita telah belajar membuat layout, dan di video part 2B ini kita akan belajar inti atau cara kerja dari game Handspeed itu. Misalnya apa yang akan dilakukan program ketika gambar wow diklik, bagaimana meningkatkan skor, bagaimana jalannya timer, dan bagaimana jalannya games ini secara keseluruhan. Video ini adalah tutorial dasar step by step agar mudah diikuti dan dipahami. Oke, langsung saja buka Android Studio-nya. Ya, ketika Android Studio dibuka, maka dia akan membuka project terakhir yang sebelumnya dikerjakan. Ya, ini merupakan project yang kemarin sudah kita pelajari di part 2A. Apabila yang terbuka oleh Android Studio bukan project Handspeed atau project yang lain, maka bisa manual membukanya dengan mengklik file di sini, kemudian open, kemudian cari directory tempat menyimpan project game Handspeed kemarin. Lalu pertama buka activity main.xml dan main activity kembali. Ada di folder Java, com.programmer.handspeed, kemudian double klik main activity, lalu di folder resource, layout, double klik activity main.xml. Semua aplikasi Android sama, yaitu disusun dari banyak screen atau screen-screen, dan masing-masing screen ini disebut dengan activity. Lalu, masing-masing activity dibuat untuk sebuah tugas tertentu. Misalnya, sebuah screen berfungsi untuk login, atau setting, atau fungsi-fungsi yang lainnya. Pada video part 2B ini akan fokus membuat gameplay atau cara kerja dari game Handspeed ini. Sebelum memulai mengetik kode, kita harus memahami dulu hal yang sangat penting, yaitu tentang ID. Bagaimana ID ini bekerja. Di Android, ID ini memiliki peran yang sangat penting untuk menghubungkan komponen-komponen yang ada pada aplikasi Android atau games Android yang kita buat. Misalnya, mengoneksikan antara image view wow ini ke kode yang kita ketik nanti. Itu mengelingkannya berdasarkan komponen ID. Pada video part 2A, kita sudah belajar memposisikan text view score di sebelah kiri atas ini, kemudian time di sebelah kanan atas, dan gambar wow di bagian tengah. Kerja dari game Handspeed ini nanti ketika gambar diklik maka skor akan naik atau increment, sedangkan time merupakan timer. Jadi game ini adalah seberapa cepat mengklik wow ini yang akan meningkatkan skor selama timernya belum habis. Dan semua hubungan proses tadi antara skor, timer, dan wow, semua itu dilinkkan berdasarkan masing-masing ID dari ketiga komponen ini. Jadi skor harus memiliki ID sendiri, time harus memiliki ID sendiri, dan wow harus memiliki ID sendiri. Dan masing-masing ID harus unik atau berbeda dengan komponen yang lainnya. Oke, mari mulai. Kembali ke Android Studio window. Kemudian klik design. Pertama klik pada gambar ini. Di bagian ini kita melihat gambar wow ini sudah memiliki ID, yaitu image view 2. Namun nama ID ini sangat umum, belum spesifik terhadap gambar wow ini. Ubah ID-nya menjadi misalnya tab me image. Setelah mengetik, tekan enter. Ya, ini sudah berubah ID-nya menjadi tab me image. Lalu untuk score, ID-nya ganti menjadi game score text. Lalu teksnya diganti score
score, %1, simbol dolar lalu D. Kode ini nanti digunakan untuk menampilkan skor dari kode program. Lalu untuk time, klik, ID-nya ganti, kemudian teksnya juga ganti 00 menjadi. Kode ini juga nanti digunakan untuk menampilkan data timer dari program yang kita buat. Setelah ini ke main activity untuk memulai menuliskan kode program. Game Handspeed ini hanya menggunakan satu activity, yaitu main activity ini. Gameplay yang akan kita buat akan dituliskan di dalam main activity ini. Kita mulai mengetikkan kode programnya seperti ini. Pada kode ini kita menambahkan 3 buah variabel, yaitu game score text, time left text, dan variabel tapme image. Yang perlu kita lakukan adalah mengelingkan masing-masing variabel ini ke layout yang telah kita buat tadi, yaitu score, time, and wow image. Cara mengelingkan variabel ini ke layout tadi dengan mengetikkan kode berikut ini. Ya, kita mengetikkan kode untuk mengelingkan variabel dengan layout di bawah super on create ini. Variabel game score dilingkan dengan game score text yang merupakan ID dari text view ini. Begitu juga dengan time left text dilingkan dengan ID time left text, dan tapme image dilingkan dengan layout tapme image. Lalu juga tambahkan kode berikut ini. Ya, kode ini berarti ketika tab image diklik, tab image ini, maka program akan mengaktifkan fungsi increment score ini. Berikutnya kita mengetik kode program untuk fungsi increment score ini. Sebelumnya kita buat variabel score terlebih dahulu di sini. Lalu ketik kode programnya. Ketika fungsi increment ini bekerja, maka akan melakukan increment untuk score. Lalu nilai dari variabel score ini akan dimasukkan ke sebuah variabel baru, yaitu new score berupa string. Kemudian variabel ini yang akan dilingkan dengan gamescoretext.txt. Ini. Lalu kita coba jalankan programnya. Oke, kode tidak error. Coba klik pada wow image ini. Ya, fungsi increment bekerja dengan baik.
Salah satu hal penting dalam membuat Android apps adalah teks atau string yang ditampilkan pada layar. Sebagai contohnya di sini menggunakan bahasa Inggris pada games ini. Sebenarnya selain bahasa Inggris, harusnya program ini juga bisa menggunakan bahasa lain, misalnya bahasa Indonesia. Dengan sebuah aplikasi atau games mendukung untuk banyak bahasa, maka memungkinkan untuk aplikasi itu digunakan oleh semakin banyak orang. Cara agar sebuah aplikasi Android atau games bisa menggunakan lebih dari satu bahasa yaitu menggunakan yang disebut string resources. Pada project navigator, klik segitiga di depan folder value, kemudian buka strings.xml. Pada string.xml ini bisa menyimpan semua string yang digunakan dalam project games kita ini. Selain akan memudahkan dalam membuat kode program, dengan string XML ini akan terhindar dari salah pengetikan atau pengetikan yang tidak rapi. Berikutnya adalah contoh penggunaan string XML ini. Kita akan mengetik string yang akan kita gunakan pada project game Handspeed ini di dalam file ini. Ketik kode string berikut ini. Lalu kembali ke fungsi increment di mainActivity.kt. Ganti kode ini. Kode ini memanggil data string yang disimpan pada string.xml dengan nama yourscore. Nah ini yourscore. Jadi kode tadi memanggil string ini. Score .2 %1 simbol dolar kemudian D. Dengan begini penulisan akan semakin mudah dan terhindar dari kesalahan. Kemudian kita akan membuat kode program untuk timer ini. Kembali ke main activity, kemudian ketik kode berikut ini. Variabel game started sama dengan false ini digunakan sebagai penanda ketika game mulai dijalankan. Kode ini untuk mendeklarasikan variabel countdown timer dari countdown timer yang akan kita gunakan dalam games. Ini adalah 60.000 milisecond, artinya 60 detik yang merupakan durasi timer yang kita gunakan dan akan berkurang dengan interval countdown interval setiap 1000 milisecond. Kemudian timeline variable ini digunakan sebagai inisial ketika game sebelum atau mulai dijalankan. Berikutnya ketik kode berikut ini.
Ini adalah function reset yang akan dijalankan ketika mereset game atau setelah game selesai dan kembali ke kondisi awal sebelum game dimulai. Pertama, mengset skor menjadi 0, kemudian menyimpannya ke dalam sebuah variabel, lalu menampilkannya pada layar, yaitu text view score ini. Kemudian kode ini mendeklarasikan sebuah objek berupa countdown timer dengan variabel initial countdown, yaitu 60.000 milisecond tadi atau 60 detik dengan interval 1000 milisecond atau 1 detik. Di dalam countdown timer, kita membuat dua function, yaitu onTick dan onFinish. OnTick akan bekerja setiap terjadi interval atau setiap 1 detik. Sedangkan onFinish akan bekerja ketika game telah selesai. Jadi kode ini akan menampilkan countdown timer yang akan berkurang setiap 1 detiknya. Lalu terakhir, function reset game memberitahu sistem bahwa game started false atau game telah selesai. Ketika games ini dibuka di device Android, maka kita perlu memanggil reset game untuk mereset semua variabel-variabel, yaitu untuk mereset variabel string, untuk mereset variabel score, dan variabel time life. Caranya kita ketik di onCreate sini. Berikutnya membuat kode program untuk memulai games. Pada function start game ini, ketik kode berikut ini. Function start game ini memerintahkan agar countdown memulai bekerja dan status game started menjadi true atau memberitahu sistem bahwa game sedang dimainkan. Lalu kita perlu memanggil function start game ini di function increment di sini. Lalu kita buat kode program untuk end game atau akhir dari games ini. Ketikkan kode berikut ini. Function endgame ini akan menampilkan pesan games over dengan perolehan nilai skor ketika games telah selesai dan kemudian mereset games. Toast merupakan pesan yang akan muncul di bagian layar berupa teks kecil yang akan tampil beberapa detik lamanya. Isi pesan yang ditampilkan memanggil data pada string.xml yang sebelumnya telah kita ketik konten informasinya. Kita memanggil function endgame ini di function reset game ketika countdown timer telah habis atau telah finish. Jadi di subfunction onFinish ini kita ketik nama functionnya. Untuk mengetes kode program yang telah kita buat di sini, kita jalankan pada Android Virtual Device. Ya, kondisi awal, skor sudah berubah menjadi 0 dan time 60 second. Lalu coba klik wow image ini. Ya, games mulai, timer berkurang dan skor naik. Ya, fungsi utama game rules untuk hand speed ini sudah bekerja dengan baik. Tunggu timernya hingga selesai sambil terus bermain gamesnya. Untuk mengetes gameplay, ya, ketika timer 0, skor reset dan pesan game over ditampilkan berupa toast message. Ya,
Ini adalah akhir dari video part 2B belajar membuat games Handspeed ini. Pada video ini kita telah berhasil membuat games rule dan mengaplikasikannya pada program yang kita buat. Score, kemudian timer, dan wow image sudah berfungsi sesuai dengan desain game yang kita telah tentukan sebelumnya. Pada part berikutnya, part 2C, kita akan belajar debugging atau mengecek kembali kode yang kita buat untuk memastikan tidak ada error ketika games ini dijalankan dan menghilangkan adanya bugs sehingga game tetap bisa berjalan pada semua jenis tipe HP Android. Kemudian pada bagian keempat, yaitu part 2D, kita akan belajar membuat animasi untuk membuat gambar wow image ini semakin menarik. Bagi yang belum menonton part 2A, kita belajar membuat layout game hingga seperti ini. Link video belajar membuat games Handspeed part 2A sampai part 2C ada di deskripsi. Bagi yang membutuhkan source code untuk games Handspeed ini, ada di video part berikutnya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.